Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang ketiga ini kita akan bahas tentang teknik degasifikasi CMM. Teknik yang pertama adalah Gopges-Van Hool atau sering disingkat sebagai GGV. Prinsip kerjanya adalah seperti skema yang ada di sebelah kanan. Ini adalah skema penambangan batubara bawah tanah. Kemajuan tambangnya adalah ke arah kiri. Ketika penambangan maju ke arah kiri, maka bagian yang di belakangnya, yang sebelah kanan, akan terjadi ambrukan. Karena batu baranya sudah diambil sehingga ada ruang kosong dan kemudian terjadi ambrukan. Nah, karena terjadi ambrukan, maka bagian atasnya akan terjadi juga retakan-retakan sehingga permeabilitas batuan di bagian atasnya akan semakin tinggi. Dan kita ingat bahwa emisi gas metana itu tidak hanya berasal dari batubara yang ditambang saja, tetapi juga batubara yang tertinggal, batubara sisa yang tertinggal dari SIM batubara yang ditambang. Dan juga tidak hanya dari situ saja, emisi juga bisa berasal dari lapisan batubara yang lain yang berada di bagian atasnya dan juga di bagian bawah. Ketika terjadi retakan, sehingga akan terhubung ke permukaan dan akan terjadi emisi metana menuju ke atmosfer. Nah, ini yang kita hindari. Nah, salah satu metode adalah dengan melakukan pengeboran. Pada bagian GOP ini kita lakukan pengeboran dari atas menembus overburden, kemudian dilakukan pemompaan keluar sehingga metana dapat diambil dan kemudian diolah lebih lanjut dan tidak teremisi secara bebas ke dalam atmosfer melalui retakan-retakan tadi. Teknik yang lain biasa disebut sebagai cross-measure boreholes. Prinsipnya adalah dengan melakukan pengoboran miring seperti ini. Jadi ini adalah ruang-ruang tambang. Batubara yang akan ditambang berada di sebelah kanan. Jadi sebelum dilakukan penambangan, pengoboran miring seperti ini dilakukan pada bagian roof maupun bagian floor-nya. Nah, tujuan pengoborannya adalah untuk memompa metana yang terdapat dalam lapisan batubara. Nah, ketika sudah dilakukan pemompaan, sehingga metana tersebut akan dialirkan ke dalam sebuah pipa yang dari bawah, dari floor, juga bisa dialirkan menuju pipa, dan kemudian pipa ini menyambung ke dalam sistem pipa yang lain yang menghubungkan ke permukaan, sehingga bisa diolah lebih lanjut. Kalau konsentrasinya relatif tinggi, bisa dimanfaatkan, namun kalau konsentrasinya relatif rendah, bisa dilakukan flaring atau dibakar sebelum dilepaskan ke atmosfer. Nah, metode ini biasa dilakukan pada tambang-tambang bawah tanah yang cukup dalam. Karena kalau batubara yang ditambang itu cukup dalam, menggunakan metode Gopges-Van Hool sangat tidak efektif karena harus melakukan pemompaan dari permukaan. Kalau ini, metode ini cukup melakukan pemompaan dari ruang tambang ke bagian roof dan juga bagian floor untuk degasifikasi. Ini adalah skema pengelolaan metana batubara yang lain dengan teknik degasifikasi sebelum penambangan. Jadi ini adalah skema penambangan bawah tanah. Ini adalah ruang-ruang tambang yang sudah ditambang untuk batubaranya dan batubara yang belum ditambang di sebelah kiri. Jadi kemajuan penambangannya adalah ke arah kiri. Nah, sebelum ditambang, batubara tersebut dilakukan pengoboran dan kemudian dilakukan pemompaan metana, pemompaan degasifikasi metana. Dialirkan ke atas dan apabila konsentrasi metananya cukup tinggi, biasanya cut off-nya itu adalah 30%, jika konsentrasinya di atas 30%, kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan. Bisa dimanfaatkan sebagai ke dalam power plant atau jenis-jenis pemanfaatan yang lain. Atau apabila konsentrasi CMM kurang dari 30%, biasanya dilakukan pemusnahan dengan flaring atau dibakar sebelum dilepas ke atmosfer.
Jadi, walaupun dia relatif rendah konsentrasinya, yaitu di bawah 30%, tidak begitu saja dilepas ke atmosfer. Kita sudah bahas bahwa gas metana tersebut lebih efek terhadap rumah kaca di bumi ini, greenhouse effect, itu lebih tinggi dibandingkan dengan CO2, 21 kali lebih tinggi. Sehingga sebelum dilepas ke udara harus dibakar terlebih dahulu. Kemudian ini adalah teknik degasifikasi yang lain, yaitu setelah dilakukan penambangan. Ini adalah skema penambangan, kemajuan tambangnya adalah ke arah kiri, dan di sebelah sini, di belakang, sudah dilakukan penambangan batubara, sehingga tersisa ruang-ruang kosong atau gap di sini. Nah, pada blok-blok yang sudah dilakukan penambangan, kemudian dilakukan degasifikasi, yaitu dengan melakukan pengoboran seperti ini pada lapisan-lapisan batubara yang berada di atasnya maupun di bawahnya. Jadi ini lapisan batubara yang lain yang tidak ditambang yang berada di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Dilakukan pengoboran seperti ini untuk kemudian dilakukan pemompaan metananya, degasifikasi metana, kemudian dialirkan ke dalam sebuah pipa seperti ini dan dialirkan ke permukaan, ke dalam plant seperti ini untuk pengolahan lebih lanjut. Apabila lebih dari 30%, biasanya dilakukan untuk power plant atau pemanfaatan yang lain, dan apabila relatif kecil konsentrasinya, bisa dilakukan flaring dan kemudian dilepas ke atmosfer. Baik, sampai di sini materi untuk minggu yang ke-10 tentang CMM. Minggu depan kita akan membahas topik yang berbeda dengan yang kita pelajari selama ini, yaitu mengenai gasifikasi batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.